Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Beat Karbu Bapak ya Dade, yang dimana motornya ini mengeluarkan suara berisik mamba Jepang di bagian permesinannya. Mari kita cek sound. Mau tahu apa penyebabnya? Jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Di sini kita lakukan pemisahan antara rangka dan permesinannya, dan ini dia gambaran permesinannya ya Dade. Ya lumayan burik gitu ya. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada box filter udaranya, dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi filter udaranya ini udah burik seadanya dan masih menggunakan yang standar ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pergantian. Untuk kondisi karburator ini masih standar dan masih aman, hanya burik wajar pemakaian. Oke, setelah kita lakukan penganalisaan pada bagian filter udara dan karburatornya, di sini kita lakukan pencopotan pada bagian mesinnya secara keseluruhan, dan mari kita analisa keburikannya. Untuk kondisi headnya ini hanya burik wajar pemakaian ya guys ya. Keadaannya masih aman sentosa nih besti. Untuk kondisi nokenasnya ini masih aman dan masih menggunakan yang standar nih guys. Begitupun juga dengan pair clampnya. Di sini doi masih menggunakan yang standar ya guys, dan keadaannya aman. Terus pelatuknya juga kondisinya aman dan masih menggunakan yang standar ya Dade. Tapi tidak dengan klepnya nih guys. Di sini klepnya ini udah sedikit kemakan, tapi masih bisa dipakai kemungkinan ya guys. Begitupun juga dengan gigi sentriknya, ini masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman sentosa nih adik-adik. Nah, untuk kondisi bloknya ini doi masih menggunakan yang standar, tapi keadaannya udah baret ya guys ya. Akibatnya tuh kemakan usia yang mengakibatkan motor itu ngebul nih besti. Jadi nanti akan kita lakukan pengkorteran atau oversize. Otomatis pistonnya juga ikut ngebaret nih besti, karena kemakan usia yang tadi ya guys ya. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian pada si pistonnya. Terus untuk rantai ketengnya di sini nih udah kendor karena kemakan usia juga ya guys. Dan ini dia penyebab utama kenapa kok mesinnya berisik ya guys. Terus tonjokan ketengnya ini juga udah ambles. Nah ini dia faktor kedua, motornya itu ngericik ya besti. Begitupun juga dengan businya, ini udah capek banget ya guys ya. Doi sudah menggunakan merek Maxxil pokoknya. Oke, setelah permesinannya sudah kita lakukan penganalisaan, lanjut mari kita analisa bagian persivitiannya. Mari kita lihat sama-sama. Untuk kondisi kipas pulinya ini, doi masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman nih besti. Begitupun juga dengan rumah rollernya, ini masih standar dan kondisinya masih aman sentosa ya Dade. Nah, untuk tutup rumah rollernya ini KW ya guys ya, tapi kondisinya masih aman nih besti. Untuk slidernya ini udah aus ya guys ya, kemakan usia yang menyebabkan CVT-nya tuh berisik. Jadi solusinya kudu kita ganti baru. Untuk rollernya doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya masih aman sentosa ya guys. Terus CVT-nya ini masih standar dan kondisinya masih aman sentosa. Begitupun juga dengan kampas gandanya, ini masih standar dan keadaannya masih tebal banget ya guys ya. Begitupun juga dengan pair gandanya, ini ukurannya standar dan keadaannya aman sentosa ya guys. Untuk puli slidingnya ini juga masih standar, masih aman. Hanya saja si sealnya ini udah bocor ya guys ya, sehingga grisnya melebar kemana-mana. Untuk mangkok gandanya ini masih standar juga, belum diapa-apain dan kondisinya masih aman nih besti. Terus untuk fan beltnya ini doi sudah menggunakan bando, kondisinya sedikit retak tapi masih bisa dipakai ya guys. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya. Tidak lupa kita bor kawat pada bagian headnya ya guys ya, supaya keburikan yang ada di headnya ini terangkat dari muka bumi. Dan ini dia hasil dari pembersihan pada bagian head dan antek-anteknya ya guys ya. Ya walaupun gak glowing 100%, seenggaknya ya guys ya keburikannya udah terangkat dari muka bumi. Just geng jospar. Makanya kalau glowing tuh paper blasting ya Dade. Begitupun juga dengan bagian bloknya. Ya inilah maksimalnya pembersihan bagian bloknya ya Dade. Just king jospar. Selanjutnya kita lakukan pembersihan pada persivitian duniawinya secara keseluruhan. Dan ini dia hasil dari pembersihan persivitian duniawinya. Buset dah udah kinclong banget dah pokoknya mah antek-antek persivitiannya ya Dade. Oke lanjut.
Nah, untuk seal kruk AC ini udah getas, jadi kudu kita ganti baru nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian seal kruk AC-nya ini nih besti. Untuk slider yang udah aus tadi, di sini kita lakukan bergantian juga ya guys. Begitupun juga dengan seal pulley slidingnya, di sini kita lakukan bergantian juga ya dade. Oke, yang kita lakukan bergantian di bagian persivitiannya hanya seal pulley sliding, terus seal kruk A sama si slidernya aja ya guys. Jadi sekarang hanya perlu kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada persivitian duniawinya. Dan ini dia gambar ketika persivitiannya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan. Just King Jospar. Habis ini mari kita beralih ke bagian permesinannya lagi ya dade. Oke, pas mau kita lakukan skir clap, ternyata bos clap ini udah kendor ya dade. Karena kemakan usia, dan ini juga penyebab timbulnya ngerincik pada bagian permesinannya ya dade. Jadi mau nggak mau harus kita lakukan pergantian pada bagian bos clapnya ini nih besti. Jadi langsung saja kita kirim headnya ke divisi bubut ya dade. Di sini kita lakukan pencopotan terlebih dahulu pada bagian bos clapnya ini ya guys. Dan ini dia gambaran dari bos clap yang lamanya nih dade. Ya wajar lah guys ya, nih motor hitungannya mah umurnya tuh kalau misalkan bocah nih ya, bocah tuh umurnya udah SMA lah, ini mah SMA kelas 1 kelas 2 ini motor guys, ora sepele pokoknya mah. Dan ini dia penampakan ketika bos klepnya sudah terpasang dengan baik. Waduh mantap, udah dokter Jaya mah pokoknya Just King Jospar. Nah, karena klepnya tadi udah kemakan, di sini kita lakukan bergantian pada bagian klepnya ya guys ya. Karena klep itu udah oblak juga guys, nggak cuma si bos klepnya aja gitu guys. Di sini kita lakukan pergantian dengan menggunakan NPP ya guys. Oke, karena klepnya baru, di sini kita lakukan penyekiran kembali ya guys ya. Untuk merapatkan kembali celah antara seating dan klepnya agar kompresinya tuh nggak ada bocor klep. Oke, untuk seal klepnya di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki ya dade. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian headnya nih besti. Dan ini dia gambar ketika bagian headnya sudah terakit secara keseluruhan. Just King Jospar. Nah, untuk rantai ketengnya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha ya guys ya. Waduh, motornya Honda, rantai keteng Yamaha. Terus untuk sehernya di sini kita ganti baru menggunakan film oversize 50 saja ya besti. Langsung saja kita lakukan perakitan pada ring-ring ke sehernya nih besti. Setelah terakit langsung saja kita pasangkan sehernya ke stang sehernya ya besti. Nah, untuk packingnya di sini kita ganti satu set menggunakan Puboru andalan kita ya dade. Langsung saja kita lakukan pemasangan terlebih dahulu pada packing bloknya ini nih besti. Terus kita lakukan pemasangan bloknya ya guys ya. By the way, bloknya ini udah di quarter oversize 50 tapi kagak ke video. Sorry banget, ini mah hampura ya dade. Terus tidak lupa kita lakukan pemasangan pada bagian headnya ini ya guys ya. Terus tonjokkan ketengnya di sini kita ganti baru pakai yang semi manual nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan kop headnya nih guys. Dan ini dia gambaran ketika permesinannya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan dengan rapi. Just King Jospar. Nah, untuk filter udara yang burik tadi di sini kita ganti baru menggunakan original Honda ya dade. Langsung saja kita lakukan pemasangan filter udara yang udah kita taruh ke box filter udaranya beserta karburatornya ya guys. Nah, untuk busi yang capek tadi di sini kita ganti baru menggunakan ngok andalan kita ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian businya ini nih besti. Oke, setelah permesinannya udah bulat, di sini kita satukan kembali antara rangka dan permesinannya dibantu asisten dokter Amil ya guys. Wong Bojonegoro nih bos, wong Bojonegoro senggol dong. Terus pas kita kuras oli mesinnya, ya Allah, kagak ada olinya guys, kering total ini mah. Pantesan rungkat, enggak sih, lumayan gak rungkat itu tadi. Nah, untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan Select Fans andalan kita ya dade. Langsung saja kita tuang olinya dan ini dia, acur. Aku padamu, dia semua. Oke,
Setelah permesinannya aman, di sini kita lakukan pembongkaran cover depannya untuk membongkar kabel rem belakangnya ini ya guys ya. Kondisi kabel rem belakang ini udah rungkat seadanya ya guys ya, putus, pantesan remnya gak berfungsi nih guys. Kita ganti baru kabel remnya menggunakan original dari Honda ya dade. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada kabel rem belakangnya ya guys ya. Terus kita lakukan pemasangan kembali cover depannya ini ya dade. Langsung test drive. Oke guys, selanjutnya kita akan lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya, sebelum kita pulangin motor ini ke pemilik motornya. Nah, jadi motor ini tuh masuk di jam 8.30 ya guys ya. Terus selesai berada di jam 14.39. Oke. Jadi bagi kalian yang mau servis besar langsung aja datang ke sini guys. Sehari jadi ya guys ya, tanpa harus diinep-inepin. Nah, tanpa terkecuali ya. Oke. Oke guys, untuk totalan bit karbo ini menghabiskan budget sekitar 1.510.000 ya guys ya. Udah semua-muanya nih guys. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.